Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Elizabeth Ragilia Daily. Hari ini saya akan memaparkan sebuah presentasi materi dari modul 7 sampai modul 9. Ya, yang pertama kita akan memasuki modul 7 tentang puisi anak-anak. Yang pertama KB1 tentang konsep puisi. A. Pengertian puisi anak. Secara garis besar, puisi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada puisi untuk orang dewasa dan ada puisi untuk anak-anak. Di sini kita akan membahas tentang puisi anak. Puisi anak itu adalah puisi untuk dikonsumsi anak yang isinya sesuai dengan lingkungan anak, usia anak, dan memiliki nilai-nilai yang dapat membentuk sikap, budi pekerti yang luhur, serta memiliki nilai seni. Di dalam puisi anak memiliki fungsinya, yaitu sebagai media anak dalam mengekspresikan apa yang dirasakan anak, menambah wawasan dan pengalaman anak, serta dikemas dengan kesederhanaan bentuk, pemakaian bahasa, dan gaya penyampaian secara langsung. Perkembangan puisi anak sampai saat ini tidak sepesat perkembangan puisi orang dewasa. Puisi anak sampai saat ini yang ada adalah puisi berjenis pantun, syair, perpaduan antara pantun dengan syair, dan puisi bebas. Dari sisi puisi anak, menurut Robert Frost mengemukakan bahwa puisi harus menyenangkan anak-anak dan dapat membantu mereka dalam mengembangkan pengetahuan baru dan cara baru untuk memahami dunianya. Selanjutnya yang B, yaitu bentuk puisi anak. Yang pertama, pantun. Apa sih yang dimaksud dengan pantun? Pantun adalah puisi tertua yang ada di Indonesia sehingga melalui orang-orang tua di sekitar kehidupan anak masih dapat diperkenalkan kepada anak. Pantun juga bisa dikenal dan digunakan di lingkungan kehidupan anak, seperti di banyak daerah di Indonesia yang masih mempergunakan pantun sebagai bagian dari pelaksanaan upacara adat. Yang kedua ada syair. Syair adalah bentuk puisi lama yang terikat oleh jumlah bait dan baris. Setiap bait ada terdiri atas 4 baris. Syair bersajak AAAA artinya tiap satu bait yang terdiri atas 4 baris, tiap barisnya berbunyi akhiran yang sama. Ya, di samping adalah contohnya. Yang ketiga, gabungan dari pantun dan syair. Di dalam puisi anak yang merupakan perpaduan dari pantun dan syair, banyak juga dalam puisi anak, terutama di dalam lagu-lagu anak. Paduan ini bisa dalam bentuk maupun dalam isi. Ya, contohnya ada di sebelahnya. Silakan diperhatikan dan dilihat. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu puisi anak biasa atau yang disebut dengan puisi bebas. Apa sih puisi bebas itu? Puisi bebas adalah puisi yang tidak mengikuti pola tertentu seperti jumlah bait, jumlah baris, ada tidaknya sampiran. Contohnya seperti ada di samping. Sekarang kita akan memasuki KB2, yaitu unsur pembangunan struktur puisi. Ada 2 cara untuk melihat unsur atau struktur pembangunan puisi. Pertama, melihat unsur dari sisi fisik. Puisi yang disebut unsur dalam atau intrinsik, dan melihat dari luar puisi ekstrinsik. Yang kedua, dengan melihat puisi dari kenyataan atau fenomena, puisi yang terdiri atas unsur bunyi, unsur arti, dan unsur pengarang. Unsur intrinsik yaitu ada tema, amanat, perasaan atau nada dan suasana puisi, tipografi, enjambement,
aku lirik, rima, citraan atau pengimajian, dan gaya bahasa. Yang kedua, unsur intrinsik adalah unsur biografi, penyair, unsur kesejahteraan, dan unsur kemasyarakatan. Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik ini mereka saling berkaitan, baik antar unsur maupun interunsurnya. Unsur intrinsik meskipun unsur yang terdapat di luar puisi, namun keberadaannya sangat mempengaruhi keutuhan totalitas puisi. Unsur yang disebutkan dalam penelaahan puisi dari sisi fenomena puisi ini diberi istilah lapis norma. Berdasarkan wujud puisi yang berbentuk lapisan-lapisan, yaitu ada 3. Yang pertama ada lapisan bunyi, yaitu bunyi kata, kelompok kata, kalimat, dan bait. Yang kedua ada lapis arti, yaitu wujud puisi yang berada pada lapisan kedua berupa makna tiap rangkaian huruf, kata, kelompok kata, kalimat, dan bait. Yang ketiga ada lapisan pengarang, yaitu hal-hal yang berasal dari sisi pengarang yang turut memperkuat keindahan hasil karyanya, seperti yaitu imajinasi dan suasana ucapan tak langsung berupa kiasan-kiasan yang memperkaya puisi. Selanjutnya KB3 yaitu tentang latihan analisis puisi anak-anak. Di dalam latihan analisis puisi yaitu mengenai tentang latihan membedah puisi dengan mencari dan menemukan unsur-unsur pembangunan puisi, baik unsur pembangunan dari dalam atau yang disebut intrinsik maupun unsur pembangunan dari luar atau yang disebut ekstrinsik. Tujuannya yaitu agar kita sebagai guru mampu mengajarkan puisi dengan benar, memiliki tingkat apresiasi yang tinggi, dan menjadi guru sastra yang profesional. Dalam menganalisis unsur intrinsik tersebut dapat kita lihat melalui unsur-unsur tema, amanat, nada dan suasana hati, perasaan, tipografi, enjabement, aku lirik, rima, atau persambahan bunyi, citraan atau pengimajian, dan gaya bebas. Ya, selanjutnya kita akan memasuki modul 8 mengenai drama anak-anak. Yang pertama KB1 yaitu konsep drama anak-anak. Sulitnya kita menentukan drama anak-anak atau bukan karena kita belum memahami konsep drama anak-anak. Di dalam konsep drama anak-anak ada 3 jenis, yaitu ada pengertian drama anak-anak, bentuk drama anak-anak, dan jenis drama anak-anak. Di dalam pengertian khusus, drama anak-anak adalah proses lakuan anak sebagai tokoh dalam berperan, mencontoh, meniru gerak, pembicaraan perseorangan, menggunakan cara nyata dari perangkat yang dibayangkan, penggunaan pengalaman pertama, dan yang selalu serta pengetahuan, karakter dan situasi dalam lakuan, dialog, monolog, guna menghadirkan peristiwa dan rangkaian cerita tertentu. Dalam bentuk drama anak-anak memiliki unsur-unsur drama yang bersistem. Antara lain yaitu unsur-unsurnya terdapat hubungan timbal balik dan saling menentukan. Satu bagian yang utuh dalam drama anak-anak mempunyai unsur tokoh protagonis yang berasal dari lingkungan anak-anak, tokoh antagonis dari tokoh tritagonis atau yang disebut tokoh pendukung, peristiwa yang membentuk sebagai alur dan latar yang padu, serta menunjukkan keterkaitannya sehingga membentuk tema kehidupan anak-anak. KB2 yaitu unsur pembangun dan
struktur drama anak-anak. Unsur pembangun drama anak-anak adalah unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik drama anak-anak adalah yang pertama ada tokoh, yaitu pelaku anak-anak dan orang dewasa, atau bisa juga berupa boneka, binatang, tumbuhan, dan benda mati. Ditinjau dari segi jenis tokoh digolongkan menjadi 5, yaitu ada peranan tokoh, fungsi penampilan tokoh, pengungkapan watak tokoh, pengembangan watak tokoh, dan penokohan. Yang ketiga ada latar, yaitu segala keterangan mengenai waktu, ruang, dan suasana peristiwa dalam teks drama anak-anak. Dan yang keempat yaitu tema. Tema yaitu pokok pikiran dalam karya sastra drama anak-anak. Unsur ekstrinsik yaitu segala aspek kehidupan yang mempengaruhi keberadaan naskah drama anak-anak. Unsur ekstrinsik yang berkaitan dengan biografi, pengarang, aspek psikologi, dan aspek sosiologi. Kita memasuki KB3 yaitu tentang latihan analisis drama anak-anak. Langkah pertama yaitu kegiatan latihan analisis drama anak-anak dilakukan dengan menjelajahi dengan membaca dalam hati teks drama anak-anak secara berulang kali. Langkah ini dilakukan agar konsep drama anak-anak yang digunakan pengarang benar-benar dikuasai tentang jenis drama dan bentuk anak-anak. Langkah kedua yaitu kegiatan latihan analisis drama anak-anak dilakukan dengan pendekatan analisis yang didaktis. Melalui pendekatan analisis didaktis ini akan dapat menjelaskan jenis tokoh drama anak-anak, alur atau struktur drama anak-anak, latar drama anak-anak, dan tema drama anak-anak. Langkah ketiga yaitu kegiatan latihan analisis drama anak-anak dilakukan dengan pendekatan analisis didaktis. Melalui pendekatan analisis ini akan didapat menghasilkan amanat dari moral yang ada dalam kisah cerita drama anak-anak. Di samping itu, dengan pertimbangan amanat dan moral tersebut akan dapat menyeleksi teks drama anak-anak yang sesuai tingkat perkembangan jiwa anak, sehingga dapat digunakan sebagai materi pembelajaran apresiasi sastra drama anak-anak di sekolah dasar. Selanjutnya, langkah keempat yaitu kegiatan latihan analisis drama anak-anak dilakukan dengan pendekatan emotif. Melalui pendekatan analisis ini akan dapat menemukan berbagai unsur yang mengaduk emosi dan perasaan. Emosi dominan yang ditimbulkan oleh tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tritagonis akan menghasilkan suspense sehingga teks drama anak-anak menarik untuk dibaca atau ditonton. Sekarang kita akan memasuki modul yang terakhir yaitu modul 9 mengenai apresiasi karya sastra anak. KB1 tentang konsep apresiasi anak. Sejalan dengan beberapa pendapat tentang apakah apresiasi sastra itu, dapatlah dirumuskan pengertian apresiasi sastra anak sebagai berikut. Apresiasi sastra anak adalah yang pertama ada sikap menghargai sastra anak berdasarkan pengertian tepat tentang nilainya. Yang kedua, pemahaman, penghargaan, dan penilaian yang positif terhadap karya sastra anak, dan selanjutnya bisa dilihat dan dibaca. Pembelajaran apresiasi sastra perlu dilaksanakan sejak dari sekolah dasar, sebab dapat menumbuh kembangkan kebiasaan membaca. Di samping itu pula, pembelajaran apresiasi sastra mempunyai manfaat estetis, manfaat pendidikan, manfaat kepekaan batin atau sosial, manfaat menambah wawasan, dan manfaat pengembangan
kepribadian. Beberapa kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan siswa mengapresiasi sastra adalah kegiatan apresiasi langsung, kegiatan apresiasi tak langsung, kegiatan pendokumentasian karya sastra, dan kegiatan kreatif. Tingkat apresiasi sastra menurut Rus Ruhyana ada 3 tingkatan, sedangkan menurut P. Suparman ada 5 tingkat. Sastra anak merupakan karya puisi imajinatif yang unsur estetisnya sangat menonjol, yang bermediumkan bahasa lisan ataupun tertulis, yang secara khusus dapat dipahami oleh anak karena berisi tentang dunia yang diakrabinya. Di dalam sastra anak memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, menghindari hal-hal yang berkaitan dengan seks, cinta, erotis, dendam, kesumat, kekerasan, prasangka buruk, kelicikan yang jahat, dan masalah maut. Yang kedua, sajian ceritanya disajikan secara singkat, langsung menuju sasarannya, dan yang ketiga, bersifat informatif. Selanjutnya KB2, yaitu tentang mengapresiasi karya sastra anak. Mengapresiasi sastra anak secara produktif mengacu kepada penciptaan karya sastra konkret dan penciptaan kembali karya sastra melalui teknik parafrase. Mengapresiasi sastra anak secara reseptif diarahkan kepada kemampuan memahami, menilai, atau menikmati karya sastra. Apresiasi prosa secara reseptif dilakukan dengan mendengarkan cerita dan membaca cerita. Demikian pula dengan apresiasi puisi dilakukan dengan mendengarkan puisi dan membaca puisi atau membacakan puisi. Untuk apresiasi drama, satu-satunya cara yang terbaik adalah menonton pementasan drama secara langsung melalui televisi maupun video. Ya, sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.